Halo teman-teman semua, kita berjumpa kembali. Kita akan melanjutkan pembahasan kita lagi ya tentang kompetensi teknis untuk teman-teman analis SDM dan Pranata. Di video kali ini sama dengan video-video sebelumnya teman-teman, di mana saya akan membahas materi secara singkat-singkat saja karena teman-teman udah pada mau tes ya. Oke, kita akan masuk ke materi manajemen SDM strategik. Ya, teman-teman. Jadi, manajemen SDM strategik ini adalah sebuah proses yang melibatkan penggunaan pendekatan menyeluruh untuk pengembangan strategi SDM-nya, yang dimana itu terintegrasi secara vertikal dengan strategi bisnis dan horizontal dengan satu sama lain. Nah, kita ambil poin-poin pentingnya ya teman-teman di sini. Strategi ini menentukan orientasi dan rencana yang berkaitan dengan pertimbangan organisasi secara keseluruhan seperti efektivitas organisasi, yang dimana efektivitas organisasi ini berhubungan dengan reformasi birokrasi teman-teman. Jadi jika teori manajemen SDM strategik ini dituangkan dalam pemerintahan. Nah, bentuk implementasinya itu adalah reformasi birokrasi untuk poin efektivitas organisasi. Kemudian di sini ada manajemen SDM. Manajemen SDM seperti sumber daya, pembelajaran, dan pengembangan, atau dalam hal ini pengembangan kompetensi, yang dimana pengembangan kompetensi itu bisa melalui berbagai cara ya teman-teman. Bisa melalui corporate university, tugas belajar, bisa melalui sekolah kader. Nah, itu bentuk-bentuk manajemen SDM strategik ya teman-teman. Kemudian bentuk-bentuk penghargaan seperti manajemen talenta kemarin yang kita belajar 9 kotak itu. Nah, itu bentuk penghargaan teman-teman. Kalau dalam hal ini instansi, penghargaan untuk instansi, WBBM, WBK itu bisa jadi contoh. Kemudian hubungan karyawan ini bisa masuk penilaian kinerja 360 derajat yang sudah kita bahas di video sebelumnya. Nah, dasar dari MSDM strategik adalah MSDM dan manajemen strategik, di mana secara keseluruhan, manajemen SDM strategik ini berhubungan dengan masalah SDM utama atau SDM inti yang mempengaruhi atau dipengaruhi oleh rencana strategis organisasi. Kalau penerapan di pemerintah, rencana strategis organisasi ini atau Renstra itu berhubungan dengan rencana pembangunan Bapak Presiden. Nah, seperti itu teman-teman. Karena di dalam rencana pembangunan Pak Presiden itu juga ada pembangunan atau pengembangan SDM, teman-teman. Nah, pengembangan SDM itulah yang kemudian dicarikan solusi-solusinya supaya ASN kita menjadi lebih baik. Maka peneliti maupun pejabat-pejabat kita yang di pusat itu kemudian menyarankan untuk menggunakan teori manajemen SDM strategik dan human capital management. Nah, ini lanjutannya ya teman-teman dari sini. Kemudian di sini dibahas juga bahwa manajemen SDM strategik itu membahas masalah-masalah organisasi yang berkaitan luas dengan struktur dan budaya. Di mana teman-teman sudah pada tahu ya struktur dan budaya instansi pemerintah itu kan terkenal dengan strukturnya yang banyak gitu ya, yang ngurus apa-apa tuh ribet. Nah, kemudian budayanya juga di mana banyak ASN yang tidak suka disiplin gitu ya. Nah, kemudian efektivitas organisasi dan kinerja yang sebelumnya kita bahas di poin sini, sumber daya yang cocok untuk kebutuhan masa depan, dan seterusnya. Jadi ini sebenarnya merupakan teori, di mana penerapan teori ini teman-teman ada di dalam reformasi birokrasi. Oke, kita lanjut ya. Kemudian human capital management kurang lebih aja teman-teman dengan manajemen sumber daya manusia strategik. Nah, jadi human capital management ini diterapkan dalam perencanaan ASN, teman-teman.
rekrutmen dan seleksi, pengembangan kompetensi, penilaian kinerja, sampai dengan purna bakti. Perencanaan ASN ini berkaitan dengan anjab ABK, rekrutmen dan seleksi berkaitan dengan seleksi CPNS dan P3K, pengembangan kompetensi, penilaian kinerja, sampai dengan pensiun, di mana kesemuanya ini harus didasarkan pada sistem merit. Ya, teman-teman. Nah, sistem merit itu adalah sebuah sistem di mana setiap ASN dijamin tidak ada terjadi perbedaan, teman-teman. Ya, dari terjadi perbedaan baik itu berdasarkan warna kulit atau budaya atau suku, agama, semua pokoknya dilakukan secara adil. Nah, itu sistem merit. Kita lanjut ya, teman-teman. Dalam Human Capital Management ini ada 6 poin yang penting, mulai dari perencanaan, kemudian perekrutan dan seleksi, pengembangan kapasitas atau dalam hal ini pengembangan kompetensi, kemudian penilaian kinerja dan penghargaan. Penilaian kinerja ini berhubungan dengan penilaian 360 derajat, teman-teman. Kemudian penghargaan ini berhubungan dengan manajemen talenta yang sudah kita bahas di video sebelumnya, di mana setiap ASN itu yang ada di kotak 789 akan dimasukkan dalam rencana suksesi. Masih ingat ya? Di mana nanti setelah PNS-nya selesai dikembangkan kompetensinya, nanti mereka akan diangkat untuk menjadi pejabat. Dan yang menentukan 9 kotak itu tergantung dari penilaian kinerja PNS-nya dan tergantung dari potensi PNS-nya. Itu ya, teman-teman. Kemudian promosi, rotasi, dan karir ini juga kita sudah pelajari ya di materi pola karir, kemudian pengembangan karir, itu semua sudah kita pelajari. Kemudian peningkatan kesejahteraan, ini termasuk dana pensiun, JHT, dan perlindungan ya, teman-teman. Oke, ini 6 poin human capital. Nah, ini saya ambil dari BKD Jateng ya, ini lebih lengkap ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat poin-poinnya sama, ada 6 poin juga. Kita bacanya dari perekrutan dan ini perekrutan dan orientasi. Itu tergantung dari orientasi P3K-nya atau dalam hal ini contoh ya, P3K-nya nanti atau CPNS-nya. Nah, kemudian ada promosi dan rotasi, pengembangan kapasitas, penilaian kinerja, peningkatan kesejahteraan, dan pengorganisasian dan perencanaan. Oh, ini pertama, teman-teman. Maaf, ini pertama ya. Dan ini yang berhubungan dengan anjab dan ABK. Jadi sebelum perekrutan tentu saja kita harus buat anjab ABK dulu, kemudian nanti akan dimasukkan dalam peta jabatan. Seperti itu ya, teman-teman. Jadi di sini teman-teman bisa lihat bahwa Human Capital Management ini sama seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa ini sebenarnya teori ya, teman-teman, teori yang diaplikasikan ke dalam manajemen ASN. Ini semua sudah kita pelajari ya di dalam manajemen ASN, teman-teman. Ambil contoh penilaian kinerja ya. Jadi untuk penilaian kinerja dulu ya, teman-teman, dulu sebelum Human Capital Management ini diterapkan maksud saya. Nah, setiap penilaian kinerja ASN itu hanya didasarkan kepada kertas ya, paper base gitu. Nah, itulah yang kemudian mau diubah oleh pemerintah kita, di mana penilaian kinerja itu bukan hanya paper base yang didasarkan pada angka-angka belaka gitu ya, angka-angka aja isinya. Nah, jadi penilaian kinerja itu diubah, teman-teman. Sekarang itu sudah pakai e-kinerja. Tahu ya, e-kinerja kita sudah bahas di video sebelumnya, dan di mana isi dari e-kinerja itu bukan hanya berisi angka-angka, tapi ada umpan balik dari atasan maupun rekan kerja kita, ataupun bahkan masyarakat bisa memberikan umpan balik di situ, teman-teman. Itu namanya penilaian 360 derajat. Selain itu, dalam penilaian kinerja sekarang itu ada namanya performance dialog atau dialog kinerja, di mana PNS-nya itu bisa memberikan masukan kepada atasan
secara langsung ya berdialog ya. Namanya berdialog yang ngomong gitu ya teman-teman. Memberikan masukan, saran, dan sebagainya. Kemudian begitupun dengan atasan ke bawahannya. Bukan hanya itu teman-teman. Rekan kerja kita juga bisa memberikan umpan balik itu tadi. Itu namanya dialog kinerja. Nah, kemudian ini ya, sudah juga kita pelajari tentang pensiun dan JHT. Oke teman-teman, ini tentang Human Capital Management. Nah, jadi semuanya itu, manajemen SDM strategik maupun Human Capital Management sebenarnya berhubungan dengan ini semua ya, kurang lebih. Nah, teman-teman tahu ini nggak, berakhlak? Nah, ini adalah core value ASN. Jadi, core value ASN ini juga merupakan salah satu inovasi baru yang dimana ini bagian dari penerapan teori manajemen SDM strategik dan human capital management. Nah, kemudian ada juga Bangga Melayani Bangsa ini branding ya, employer branding. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada reformasi birokrasi, reward, WBBM, WBK ini bisa termasuk reward ya teman-teman, tapi ini reward untuk instansi, ada penilaian kinerja, pengembangan kompetensi, sistem merit. Nah, ini semua merupakan inovasi-inovasi baru, peraturan-peraturan baru, di mana dalam peraturan baru itu ada berisi teori manajemen SDM strategik dan human capital management. Oke, dulu ASN itu nggak punya yang namanya core value teman-teman. Tapi karena pemerintah sadar bahwa core value itu penting, nah maka dibuatlah core value berakhlak, di mana kepanjangannya ini itu berorientasi pelayanan, A-nya ini accountable, K kompeten, H harmonis, L loyal, A adaptif, K kolaboratif. Dan employer brandingnya itu bangga melayani bangsa. Nah, ini bagian penerapan dari dua teori yang tadi kita bahas. Nah, core value ini sama semua di seluruh instansi pemerintah, teman-teman. Kalau dulu core value itu beda-beda tiap instansi, masing-masing instansi punya core value-nya sendiri ya. Nah, kalau sekarang itu satu Indonesia sama semua core value-nya. Jadi, setiap ASN harus bekerja berdasarkan core value ini, berakhlak. Kemudian employer branding-nya itu bangga melayani bangsa juga sama semua satu Indonesia. Nah, untuk berakhlak ini teman-teman bisa lihat di sini ya, artinya berorientasi pelayanan dulu ya. Untuk poin pertama yaitu komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Ini untuk berorientasi pelayanan. Oh ya teman-teman, tahun lalu itu ada soal masuk tentang pelayanan prima. Ya, jadi nanti kalau misal masih ada waktu kita bahas, tapi kalau nggak ada teman-teman bisa cari sendiri ya materinya. Kemudian A-nya ini akuntabel, yaitu bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Artinya teman-teman bertanggung jawab dalam setiap pekerjaan yang teman-teman lakukan. Kemudian kompeten, ini kepanjangan dari K ya, yaitu terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Nah, teman-teman itu dituntut sebagai ASN ya. Sebagai ASN, kita itu dituntut untuk selalu mengembangkan kompetensi kita. Harmonis yaitu saling peduli dan menghargai perbedaan. Nah, ini dia tadi yang saya maksud tentang sistem merit, di mana kita itu memang dituntut untuk saling menghargai perbedaan teman-teman, baik itu dari segi agama, budaya, bahasa, dan lain-lain. Kemudian ada loyal, yaitu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Adaptif yaitu terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan. Kemudian yang terakhir adalah kolaboratif, yaitu membangun kerjasama yang sinergis. Ini core value dan employer branding. Ini penting dipelajari ya teman-teman. Kali aja ada yang masuk. Tapi tahun lalu itu ini menurut saya ya, ini menurut saya aja. Tahun lalu ini sebenarnya ada masuk teman-teman. Tapi pertanyaannya itu nggak langsung merujuk ke sini. Jadi dia itu dalam bentuk kasus. Misal ya, ini contoh aja.
Misal ada pertanyaan gini, sebagai ASN, menurut kalian sikap di bawah ini yang termaksud dalam sikap bertanggung jawab adalah, nah itu jadi dia itu nggak langsung merujuk ke sini gitu loh. Jadi dia dikasihkan contoh kasus, kemudian nanti kalian pilih jawabannya. Oke, kita langsung ke sistem merit ya. Oh ya teman-teman, ingat ya, ini core value-nya, ini employer branding-nya. Oke, kita bahas sedikit sistem merit. Jadi sistem merit itu adalah sebuah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar, dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Itu sistem merit. Kemudian prinsip dalam sistem merit ini ya sama ya, ini tadi teman-teman, di mana segala sesuatu baik itu perekrutan sampai pensiun atau dalam P3K itu sampai pemutusan hubungan kerja itu harus dilakukan secara adil teman-teman, tanpa membedakan segala macam perbedaan kita baik itu dari ras, warna kulit, dan seterusnya. Itu prinsipnya sistem merit. Nah, dan sistem merit ini ada lembaga yang menjaminnya teman-teman. Namanya Komisi Aparatur Sipil Negara atau KASN. Jadi, lembaga inilah yang menjamin perwujudan sistem merit di instansi pemerintah. Jadi kalau misal teman-teman nanti jadi ASN, kemudian teman-teman mendapatkan perlakuan yang tidak sesuai dengan sistem merit, teman-teman bisa laporkan ke Komisi Aparatur Sipil Negara. Nah, jadi ini ya teman-teman, Komisi Aparatur Sipil Negara ini atau disingkat KASN adalah lembaga non-struktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik yang diberi kewenangan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan manajemen ASN untuk menjamin perwujudan sistem merit serta pengawasan terhadap penerapan asas serta kode etik dan kode perilaku ASN. Itu tentang sistem merit, teman-teman. Untuk kode etik dan kode perilaku ASN bisa dilihat di Undang-Undang ASN ya. Oke, sekarang kita masuk penyederhanaan birokrasi. Agak random ya materi kita di video ini, teman-teman. Ini penting juga ya teman-teman pahami karena siapa tahu ada yang masuk. Untuk penyederhanaan birokrasi ini juga masuk dalam bagian reformasi birokrasi, di mana penyederhanaan birokrasi ini adalah bagian dari proses penataan birokrasi teman-teman untuk mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintah menjadi lebih efektif dan efisien melalui penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan, dan penyesuaian sistem kerja. Jadi ada 3 tahapan dalam penyederhanaan birokrasi. Yang pertama, menyederhanakan struktur organisasinya dulu teman-teman. Jadi yang tadinya misal ya, ini adalah kepala dinas turun ke kepala bidangnya, kemudian turun ke kasihnya. Kasih itu bisa kasubag atau kasubit ya. Kemudian terakhir itu staf. Ya, terakhir ini staf. Nah, penyederhanaan struktur itu adalah pemangkasan. Jadi, yang tadinya strukturnya kayak gini dipangkas, teman-teman. Biar lebih sederhana. Tuh. Jadi, dari kepala dinas, ini saya contohkan di instansi saya sendiri ya, teman-teman. Dari kepala dinas langsung ke kepala bidang. Nah, nggak ada lagi kepala subbidang, teman-teman. Langsung staf di sini. Nah, itu penyederhanaan struktur organisasi. Nah, kemudian penyetaraan jabatan ini adalah lanjutan dari penyederhanaan struktur organisasi. Jadi setelah disederhanakan, ya, jadi setelah struktur organisasi ini disederhanakan, teman-teman, itu akan dilakukan penyetaraan jabatan. Penyetaraan jabatan itu apa? Yang tadinya yang di sini kan ada tadi pejabat ya, eselon 4. Jadi sini eselon 2, sini eselon 3, yang dihilangkan tadi eselon 4, teman-teman. Nah, eselon 4 ini
akan disetarakan ke jabatan fungsional, ya. Diganti jabatannya teman-teman, dari jabatan administrasi ke jabatan fungsional. Itu namanya penyetaraan jabatan. Tentu saja diberikan jabatan fungsional yang setara ya, yang sudah kita pelajari sebelumnya teman-teman di pengembangan karir. Nah, jadi eselon 4 itu berubah jadi JF ahli muda. Nah, kemudian setelah penyetaraan jabatan ini dilakukan, maka lanjutannya adalah penyesuaian sistem kerja. Jadi yang biasanya kan staf ini nggak langsung ke eselon 3 ya, enggak ya. Nah, biasanya staf itu ke eselon 4 dulu, tapi karena sekarang sudah disederhanakan, jadi staf itu bisa langsung ke eselon 3. Eselon 4 nggak ada. Gitu. Jadi itu sebenarnya benar-benar membantu sih teman-teman. Jadi memangkas keruwetan birokrasi kita, karena birokrasi kita kan ruwet banget ya, harus minta paraf dulu di sini, terus minta paraf di sini, baru lanjut ke sini. Tapi kalau dipangkas kayak gini, tinggal minta paraf ke sini langsung, eselon 3, nah dari eselon 3 langsung minta tanda tangan kepala dinas. Sebenarnya itu membantu sekali sih penyederhanaan ini. Oke, itu ya teman-teman untuk penyederhanaan birokrasi. Nah, ini saya contohkan di sini ya. Jadi ini eselon 2-nya atau kepala dinas. Dalam instansi saya ya, teman-teman. Ini saya contohkan di unit kerja saya di daerah. Ini kepala dinas eselon 2 turun ke eselon 3, kemudian turun lagi ke eselon 4, kemudian staf. Ya. Ini dulu struktur lama. Struktur lamanya begini. Nah, kemudian setelah penyederhanaan birokrasi, struktur barunya begini. Ini kepala dinas, ini kepala bidang, atau sekretaris, langsung staf. Jadi, eselon 4-nya itu dihilangkan. Dialihkan ke JF. Ya. Seperti ini penyederhanaan birokrasi, teman-teman. Jadi, birokrasinya itu dipangkas, gitu, disederhanakan. Oke? Itu ya, teman-teman, yang bisa saya sampaikan. Cukup random memang materi kita di video ini, tapi nggak apa-apa. Setidaknya teman-teman itu tahu ya maksud dari setiap materi. Nggak perlu dipelajari terlalu dalam karena waktu tes kalian sudah dekat. Ya syukur-syukur kalian dapat waktu tes itu atau jadwal tes itu di belakang itu lebih enak lagi. Tapi kalau teman-teman kebetulan dapat jadwal di depan, teman-teman nggak perlu berkecil hati ya. Yang penting kan teman-teman udah berusaha belajar. Nah, terlepas hasilnya gimana itu ya tergantung Tuhan lagi kan teman-teman. Oke teman-teman ya, itu yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf jika saya ada salah-salah kata dalam penyampaian. Terima kasih sudah menonton video saya. Sampai jumpa di video selanjutnya.